Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, saya ingin bertanya. Jadi saya pernah mendengarkan bahwa bangunan ataupun rumah yang terlalu lama ditinggalkan pemiliknya itu akan ditempati makhluk halus ataupun jin. Jadi yang saya ingin tanyakan, dalam pandangan Islam, berapa lamakah bangunan ataupun rumah tersebut bisa ditinggalkan pemiliknya sehingga tidak ditempati jin? Mungkin itu saja Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, emang suka agak merinding gimana gitu, Ustaz. Kalau waktu kecil apalagi kan ya, main petak umpet. Jangan main ke situ nanti nggak bisa pulang ke rumah gitu kan. Ada yang nyulik gitu. Dibawa apa namanya? Wewe gombel. Wewe gombel. Nah, tapi bener nggak sih, Ustaz, rumah kosong itu bisa kalau ditinggalin terlalu lama itu jadi rumah atau sarangnya jin, betul nggak, Ustaz? Baik, jadi pada prinsipnya sahabat hikmah gini ya. Yang harus kita fahami bahwa dalam agama Islam Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk yang Allah ciptakan ini hanya dua saja, manusia, jin. Tapi Allah mengawali firman-Nya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin ini disebutnya pertama, lalu setelah itu baru manusia. Berarti kalau disebutnya pertama, dia punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk manusia. Nah, jin dan manusia ini hidup di satu alam tapi beda dimensi. Bayangkan, banyak ulama yang mengatakan jin itu bisa melihat dunia kita, tapi tidak setiap kita bisa melihat dunia jin. Nah, jin ini adalah makhluk yang paling gampang menunjukkan bentuk dalam apa yang paling kita takuti. Contoh, misalnya gini. Ini kan kayak kuntilanak, terus suster ngesot, apalagi ya, kayak gondoruo, nggak ada kan bilang ya. Nah ini kan produk lokal, yang saya yakin nggak ada tuh di luar negeri. Nanti beda negara beda lagi tuh namanya kan. Ada vampire gitu kan, ada di Arab beda lagi. Jadi ini kan produk lokal. Nah kita ketika manusia itu takut, makanya Allah menyampaikan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Itu prinsipnya. Makanya orang dulu itu, coba lihat deh. Setiap mau masuk rumah, pasti ada ayat kursi. Iya. Iya kan? Kayaknya pas sekarang juga deh, Ustaz. Udah jarang kali ya. Udah jarang ya? Jadi kalau ada rumah yang minimalis tuh udah nggak pakai kayak gitu-gitu. Tapi memang ada tulisan Allah, Muhammad. Karena memang jin ini makhluk yang paling cerdas untuk menampakkan dalam bentuk apa yang paling kita takuti di stigma dan mindset kita. Misalnya, pernah nggak sih ngerasain kalau abis nonton di bioskop tuh terus sendiri masuk toilet misalnya kan, kita udah yang parno duluan. Iya. Jangan-jangan nongol nih. Itu pas lagi ngaca nih, pas lagi apa, itu kan. dengan muncul kan. Karena itu mindset kita kan memproyeksikan apa yang kita yakini saat itu, jadi sugesti. Nah, makhluk jin itu paling tahu banget kenapa dia dilebihkan sama Allah dan posisinya ditaruh di pertama sebelum Allah menyebut makhluk yang namanya manusia. Karena dia paling paham apa yang paling kita takuti. Dan apa yang paling kita takuti, dia mampu menunjukkan dalam bentuk itu. Makanya ada orang bilang, iya gue lihat kuntilanak. Beneran loh. Padahal itu adalah jin yang menampakkan bentuk dalam apa yang kita takuti, yang ada di benak pikiran kita. Maka keyakinan-keyakinan seperti itu tidak ada cara lain untuk kita tepiskan kecuali yakin dengan Allah. Innallaha ma'ana tadi, itu prinsip hidup. Orang mau dimanapun kalau dia baik, insya Allah baik, prinsipnya itu. Tapi orang buruk dimanapun, orang juga akan berbuat buruk sama dia. Dan yang perlu kita ingat, tidak selamanya setan itu pembentukan jin dalam bentuk makhluk yang kita takuti. Tapi bisa jadi orang sebelah kita, bukan Mbak ya, siapapun masih napak ya. Siapapun orang yang dekat kita, itu yang paling dahsyat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang paling sering ngegangguin hati kita itu ya bukan orang lain, tapi bisa jadi teman, sahabat, untuk ngajak jauh dari Allah dan lain sebagainya. Waduh, itu yang paling bahaya justru ya, Ustaz ya. Jadi nggak usah takut-takut sama yang gitulah. Iya. Tapi gimana, Ustaz ya? Bener nggak itu kalau misalnya kita nggak usah rumah deh misalnya, kita kan punya ruangan mungkin udah lama nggak dipakai atau cuma buat naruh barang-barang doang. Itu mungkin nggak, Ustaz, dijadiin tempat bersemayamnya bangsa jin? Karena jin itu tidak seperti kita, dia punya tempat yang paling dia sukai.
Satu, tempat yang sudah tidak lama ditinggali. Dua, tempat yang lembab, di goa-goa, di bawah bukit, di sungai-sungai, itu tempatnya dia. Dan sama dengan manusia, jin itu paling nggak suka kalau tiba-tiba rumahnya kita masuk tanpa izin, tanpa pamit. Kita gimana sih punya rumah, tiba-tiba ada orang asing yang masuk, kan kita teriakin maling, betul nggak? Mereka juga sama. Itulah kenapa dalam agama Islam diajarkan, mau masuk makam kita baca assalamualaikum ya ahlul kubur, mau masuk tempat-tempat yang kosong kita baca doa sebut nama Allah. Supaya apa? Supaya ada izin, kulon nuwun, pamit sama yang tempatin di situ. Dan itu betul. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setiap makhluk, jin dan manusia punya tempatnya masing-masing. Untung beda taste-nya gitu loh. Manusia suka tempat yang nyaman, yang sejuk, tapi jin itu sebaliknya. Mereka suka di tempat-tempat yang tidak disukai oleh manusia. Jadi Allah udah adil bagi coupling masing-masing gitu. Jadi kalau ada manusia tinggal di bawah lembah ya jangan-jangan turunan jin juga. Aduh, gitu. bener juga ya, kok sama gitu ya taste-nya ya. Nah, kalau berarti kalau misalnya kita punya ruangan kosong nih, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Berarti harus kita buat jangan sampai misalnya kotor, lembab ya, yang tadi lah yang sifat-sifat yang disukai oleh bangsa jin. Apa yang tidak kita sukai itu yang disukai bangsa jin. Tempat yang tidak bersih, yang kotor, yang tidak pernah dibacain Al-Quran, yang tidak pernah mengundang anak yatim. Kenapa kita open house itu? Ya supaya memang datang keberkahan. Bagaimana dengan rumah yang kosong? Ya dibacain Quran, bisa dibacain Yasin. Lebih baik lagi kalau diruqyah dulu, supaya ketika ditempati atau ditinggali itu udah benar-benar bersih. Dirawat. Jangan kelamaan dibiarin kosong ya. Iya. Hai, jangankan rumah, hati kamu juga jangan dibiarin kosong kelamaan. Nah, ini Ustadz, buat perempuan-perempuan terutama nih yang lagi cari pasangan hidup, bisa nih harus coba cari panutan pemuda yang satu ini yang akan kita hadirkan kisahnya sebentar lagi. Ustadz. Waduh, seperti apa kisah sang pemuda? Kita akan saksikan usai jeda. Jangan kemana-mana sahabat Hikmah.